ketiga, sistem gerak manusia, kerangka manusia dan artikulasi atau persendian. Modul ini diperuntukkan untuk calon guru PPPK Biologi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah struktur kerangka. Kerangka yang pertama kita bahas adalah tengkorak. Nah, tulang-tulang penyusun tengkorak itu coba perhatikan gambar ya. Di situ ada tulang dahi, kemudian ada tulang baji, ada tulang tapis, kemudian ada tulang air mata, tulang hidung, kemudian ada tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang. Ya, coba kalian ulang-ulang ya supaya hafal susunan dari tulang-tulang yang menyusun tengkorak. Nah, kalau perlu nama ilmiahnya juga dibaca dan dihafalkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas alat gerak atas. Alat gerak atas itu terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, kemudian ada tulang pengumpil, kemudian tulang hasta, pengumpil itu radius, hasta itu ulna, ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Nah, untuk pengumpil itu lurusnya dari jempol ya, jempol. Jadi kalau ngumpil pakai jempol. Nah, ini pengumpil, kemudian sebelahnya adalah hasta. Oke, kita masuk ke alat gerak bawah. Alat gerak bawah itu terdiri dari tulang paha tentunya, kemudian ada tulang tempurung lutut. Kemudian ada tulang betis pada bagian belakangnya, kemudian bagian depan adalah tulang kering, ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tentunya ada tulang jari-jari kaki. Nah, coba kalian ulang-ulang supaya hafal susunan atau bagian dari tulang-tulang penyusun alat gerak bawah ya. Diulang lagi, ada tulang paha, tulang tempurung lutut, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang gelang bahu. Nah, gelang bahu ini terdiri dari 3 tulang sebenarnya, ya, yaitu tulang selangka. Ya, tulang selangka yang di sini ya, yang di sini itu tulang selangka. Kemudian ada tulang belikat, yang di bagian punggung sini tulang belikat, selangka. Kemudian ada belikat, tentunya dengan tulang lengan atas. Jadi ada 3 tulang, tulang selangka, tulang belikat, kemudian tulang lengan atas. Sedangkan untuk gelang panggul itu terdiri dari 3 tulang, ada tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, nanti kalian coba perhatikan gambar ya. Ini gambarnya keluarnya lama nih. Jadi gelang panggul terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang duduk, tulang usus, dan tulang kemaluan. Hafal ya. Nah, ini gambarnya. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke kerangka pada dada. Nah, kalian perhatikan ya, di situ ada dada, bagian depan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tulang hulu, kemudian tulang badan, dan tulang pedang, tajuk pedang. Ya, kemudian tulang rusuknya itu terdiri dari 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Rusuk sejati karena bagian belakang ke tulang belakang, bagian depan adalah di tulang dada. Sedangkan rusuk palsu itu yang bagian depan itu menempel pada tulang rusuk sebelumnya. Kalau melayang, bagian depan tidak menempel pada siapa-siapa. Ya, oke, kita bisa melihat ya. Selanjutnya kita akan melihat tulang vertebrae atau tulang belakang, terdiri dari 7 ruas tulang belakang ya, tulang leher, kemudian ada 12 ruang tulang punggung, kemudian 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Jadi totalnya ada 7 leher, kemudian 12 punggung, 5 pinggang, 5 kelangkang, dan 4 ekor. Kalian harus menghafal bagian-bagian dari tulang vertebrae atau tulang belakang ya. Bisa diulang ya nanti ya supaya kalian hafal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang artikulasi atau persendian. Ya, tempat bertemunya 2 buah tulang dinamakan sendi. Selanjutnya, sendi diikat oleh ligamen dan tendon. Ligamen hubungan tulang dengan tulang, tendon hubungan tulang dengan otot. Terdapat 3 jenis sendi. Yang pertama adalah sendi dengan gerakan bebas,
Kemudian yang kedua, sendi dengan gerakan terbatas. Dan yang ketiga adalah sendi yang tidak dapat bergerak. Selanjutnya kita akan bahas macam-macamnya ya. Sendi dengan gerakan bebas itu ada 4 macam. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel jika gerakan dapat dilakukan ke satu arah ya. Jadi seperti ini, engsel ya. Engsel contohnya adalah sendi engsel adalah sendi pada lutut ya. Lutut juga ya. Lutut dan siku itu adalah sendi engsel. Nah, ini gambarnya ya, satu arah. Oke, ini namanya sendi engsel, gerakan ke satu arah. Oke, yang kedua adalah sendi putar. Sendi putar, tulang yang satu mengitari tulang yang lain. Nah, contoh dari sendi putar itu adalah ujung dua buah tulang pada lengan bawah, tulang hasta dan pengumpil. Ya, atau bisa aja untuk yang bagian kepala. Ini adalah sendi putar. Ya, sendi putar, tulang atlas dengan vertebrae ya, sendi putar. Nah, itu adalah gambarnya sendi putar. Tulang atlas yang leher dengan tulang vertebrae. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan tulang yang satu meluncur pada tulang yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat tulang-tulang pada pergelangan tangan. Ini adalah contoh dari sendi pelana. Tulang-tulang pada pergelangan tangan membentuk sendi pelana dengan fleksibilitas yang tinggi. Ya, jadi contohnya seperti ini. Pada tulang ibu jari ini adalah atau pada tangan ya, pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan ibu jari. Ini adalah sendi pelana. Ya, sendi pelana ya, sendi pelana pada pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Ini contohnya sendi pelana. Oke, selanjutnya sendi bebas yang keempat adalah sendi peluru. Ya, sendi peluru terbentuk dengan ujung tulang yang berbentuk bola masuk pada bagian tulang lainnya yang berbentuk mangkuk. Ya, jadi kalau peluru bisa saya putar ya. Ini ya, peluru. Nah, jadi ini. Nah, ini adalah peluru. Sendi yang terdapat pada gelang bahu dan gelang panggul. Ya, sendi peluru memungkinkan gerakan ke semua arah. Oke, nah itu adalah sendi peluru. Jadi gelang bahu dan gelang panggul. Contoh dari sendi peluru, gerakan ke semua atau ke segala arah. Nah, ini kalau berdasarkan gambar ya, bisa dilihat ya. Oke, demikian tadi materi tentang sistem rangka manusia dan artikulasi atau persendian. Selanjutnya kita akan membahas sistem rangka manusia, sistem otot manusia, dan kelainan pada sistem gerak manusia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.